Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom Voltagers, mari bangkit berdiri bersama-sama. Puji Dia bersama-sama. You have loved me as I am. You have washed away my sins, Jesus. You my God, my everything. You my King, but lifted high, Jesus. I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. I'm God's top agent. Na 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 na. You have loved me, yes I am. You have washed away my sin, Jesus. You my God, my everything. You my King, but lifted high, Jesus. I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. I'm God's top agent. Woo! Let's clap our hands together, okay? I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Whoa, whoa. Jesus, Jesus, you're my number
Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Kita akan menuai tanpa batas. Kita akan menuai gereja-gereja dari seluruh bangsa di dunia ini. Amin. Let's jump. Let's sing. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umatnya menaburkan bersuka. Dan ini saatnya, amin, memandang Tuhan Allah dan bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda. Amin. Mari kita menuai gereja-gereja dari seluruh dunia. Menuai tanpa batas. Haleluya. Kita percaya Tuhan bersama kita. Kita akan menuai gereja-gereja tanpa batas. Let's sing. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Haleluya. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi. Mari kita bergerak genapi firman Tuhan. Haleluya. Awan dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. 1, 2, 3, 4. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Amin. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian sudah tiba di tahun ini. Tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Kita percaya bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa baru dari seluruh ujung dunia. Amin. Woo! Kita percaya nothing is impossible bagi kita karena kita punya Tuhan. Amin. Haleluya. Let's jump together. 3, 4. Woo! Hujan awal dan
tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Haleluya. Woo! Berikan sama-sama yang paling kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi semuanya bisa bertepuk tangan seperti ini, let's go. Clap, clap, clap. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan di tempat ini. You are God and we lift you up. We keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Sing, oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Mari semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise. Let's jump together. Woo! Hey. Sing boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all we got, creation, keep singing, sing, oh. There is no other. You are forever. Oh Lord of all, yeah, yeah. Nobody like you, no one beside you. For that, let's go crazy. To you. Let endless praise resound every night and day. No delay. Let endless praise to you, to you. Let endless praise resound every night and day. No delay. Endless praise resound. Oh, to you. We praise you, Jesus. Come on, lift up your hands. We lift you up. Love-nya mana? Giving you up. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Oh, we praise you, Jesus. Let's go. We lift you up. Oh, we giving you all. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all this. Let's go praise Him. Woo! Come on, voltage saja ya. Silakan. To you, come on, voltage. Endless praise. You can do better than that. Let's go. Every night. No delay. Endless praise. Yeah, to you, to you. Let endless praise resound every night and day. No delay. Let endless praise resound to you. We praise you, God. Kami nyatakan Engkau ajaib di tempat ini, Tuhan. Semuanya kita sorakan haleluya ya. Say haleluya. Woo. Oh, thank you Jesus. Siapa yang bersuka cita memuji Tuhan di tempat ini, angkat tangan tinggi-tinggi, lambaikan. God is here. Tuhan ada di tempat ini. Kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan doa kita bersama-sama. Bagi bangsa-bangsa, bagi generasi kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini. Let's praise Jesus, let's worship Him.
Come on, unite. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and precious, and this is our Almighty God. It's wonderful, strong in its love. Mari angkat doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita, hati kita katakan, Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high, revive us now. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yeah, yeah, yeah. Kami angkat doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Full dance, come on sing. Standing tall, standing tall. We reach out and claim your place. We won't rest, and we won't fade away till you reign forevermore. Oh, this is our generations, chosen, young and precious. This is our Almighty God. Wonderful, strong, yeah, strong in its love. Jesus, oh, Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Jesus, oh, Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in them. Jesus, oh, Jesus, oh, we cry out. Jesus, we live to see your revival. Amen. To the sky, revival, fire in the most high, revive us now, revive us, Lord, yeah. Kami berseru mengangkat doa.
Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the Most High. Sing Jesus, Jesus, Jesus. Mari angkat doa kita bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. To the sky, yeah, to the sky, revival, fire in the Most High. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the. Mari angkat tanganmu, katakan Jesus. Yeah, we live to see your revival. Oh God, Hiramaya Surabaya Dalaya Dadadadada, Hiramaya Dadabaya Sur. Revival, revival, fire in the most. Revival, fire in the most high. Revive us now, yeah. Oh, revive us now, Lord. Oh, kami rindukan kemuliaan-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Oh, terjadilah kehendak-Mu. Mari semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Wow, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu dan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagimu. Katakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Oh, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, dan kami
kebesaran-Mu, dan kami tinggi dan kami agungkan Engkau Yesus. Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagimu Yesus. Bangsa-bangsa bagimu Yesus. Bangsa-bangsa bagimu Yesus. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. We give you glory, we give you honor, Lord. You are awesome in this place. You are great. You are worthy. You are holy. Haleluya. Song haleluya. Thank you Jesus. Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami berdiri untuk isi hati-Mu, yaitu jiwa-jiwa, maka di sana kami tahu Engkau akan hadir dengan segenap kemuliaan-Mu. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu bekerja. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk bisa kasih senyum kanan kirinya, katakan kamu keren hari ini. Oke. Kakak buka dengan sapaan dulu sesuai bajunya kakak. Annyeonghaseyo. Ya, jadi selamat siang, shalom buat semuanya. Kakak gak sabar untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Tadi waktu penyembahan di bawah, dalam hari ini dan juga besok kita akan memperingati apa? Sebuah event yang bukan sekedar event, tapi ini juga adalah isi hati Tuhan, yaitu Mission Day. Firman Tuhan itu kan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kakak sangat yakin di voltage ini kita semua mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan kata-kata angkat tangannya. Tadi waktu kakak di bawah, kakak itu bisa dapat sebuah seperti gambaran mental atau penglihatan tentang KKR beberapa tahun lalu di sebuah bangsa Myanmar yang kakak ikuti. Terus tiba-tiba ada sebuah impresi, kakak tadi nangis di bawah. Tidak ada yang mustahil. Kalau waktu itu kakak ikut KKR yang di Myanmar itu orang dewasa, kakak kok yakin ya, dan seperti ada iman yang Tuhan taruh. Satu waktu nanti kita akan melayani bangsa-bangsa, dan KKR-nya itu anak-anak, ribuan anak-anak akan berkumpul, dan siapkan diri, voltagers, setiap pelayan Tuhan. Saya mau bilang sama Kak Sylvia, PIC Asyir, satu waktu kita akan ke bangsa-bangsa. Kita akan melayani anak-anak di bangsa-bangsa, multimedia, pendoa. Kita setia dengan voltage hari ini. Tapi tahukah Tuhan itu punya mimpi yang besar? Bukan hanya Tuhan itu mau hadir setiap Sabtu di ibadah voltage kita di tempat ini. Tapi Tuhan juga rindu melawat anak-anak yang ada di bangsa-bangsa. Dan siapa yang dipakai Tuhan? Katakan kanan kirinya, kamu loh yang dipakai Tuhan. Wow, kakak simpan itu dalam hati. Dan nanti kakak akan doakan terus di menara doa. Sampai Tuhan genapi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, hari ini kakak mau khotbah dengan sebuah tema. Tapi kakak tahu ini bukan sekedar tema ya. Catat baik-baik yuk. Di buku catatannya masing-masing. Atau di Alkitab mungkin di bagian belakang. Pray for revival. Katakan sama-sama kakak. 1, 2, 3. Pray for revival. Nah, kita harus tahu dulu dong. Apa sih arti revival?
Karena kita nggak mungkin berdoa untuk sesuatu yang kita nggak tahu, bener nggak? Kakak itu terharu, kenapa? Ketika mempersiapkan khotbah ini, kakak itu bersyukur karena di usia kalian itu bisa dengar apa itu kata revival. Kakak itu baru bertobat usia 15-16 tahun. Dan baru itulah kakak mengalami apa itu revival. Bahkan berdoa untuk revival keselamatan jiwa-jiwa. Di usia seperti kalian kakak gak ngerti apa itu revival. Nah tapi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Kenapa sih kita ini perlu berdoa untuk revival? Yang pertama adalah apa itu revival? Catat baik-baik, sederhana. Revival itu adalah sebuah kebangkitan rohani. Maksudnya apa Kak? Kalau seseorang itu belum mengenal Tuhan, belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka manusia rohani di dalamnya, atau kita sebut sebagai manusia juga punya bukan hanya tubuh tapi juga roh. Roh di dalamnya itu mati, tidak mengalami kehidupan. Tidak mungkin bisa aku ingin dekat dengan Tuhan atau menyanyikan lagu rindu selalu dekat denganmu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia rohaninya masih mati. Kenapa kita perlu berdoa untuk revival? Supaya bukan hanya kita yang mengalami revival, tapi kita juga rindu sekeliling kita juga mengalami revival, mengalami kebangkitan rohani. Kakak mau saksi nih. Tahun 2000. Wow. Sudah 23 tahun. Tahun 2000 kakak bertobat. Bertobat dengan cara yang ajaib. Bukan kakak yang menghampiri Yesus. Tetapi ketika kakak diajak ke Connect Group. Di tengah pujian penyembahan. Kakak tidak bisa lagunya. Karena kakak bukan berasal dari agama Kristen. Sejak kecil. Kakak lihat kanan. Lihat kiri, semua pada menyanyi. Akhirnya kakak malu, kakak tutup mata. Tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan itu hadir. Kakak gak bisa lihat secara mata jasmani. Tapi ada suara yang lembut berkata di dalam hati seperti ini. Wijen, I love you. Langsung kakak tahu siapa yang berbicara kepada kakak. Dari posisi kakak duduknya biasa, kakinya bersila, sampai kakak berlutut. Kenapa? Karena ternyata Tuhannya orang Kristen yang disebut sebagai Yesus itu Tuhan yang hidup. Dan dia berkata, Wijen, I love you. Kata-kata itu membuat kakak menangis dan bertobat. Di rumah yang kecil itu, di Connect Group itu, Tuhan menjumpai kakak. Kakak bertobat dan sejak itu tahu nggak? Gak usah disuruh-suruh. Bahkan tidak langsung diajari. Apa itu saat teduh? Ayo cari Tuhan. Ini loh lagu-lagu rohani. Kakak dulu ngertinya kan lagu-lagu dunia ya. Lagu-lagu yang bukan lagu-lagu rohani. Nah, tidak perlu disuruh. Tahu nggak? Connect Group-nya itu Sabtu. Minggu itu harinya apa? Ibadah. Waktu ibadah tahu nggak? Kakak itu pertama ikut ibadah jam 7 pagi ya. Terus gak mau pulang, yang lain sudah pulang. Kakak ikut lagi jam 10. Sampai akhirnya kakak ikut sampai jam 4 sore. Kenapa? Karena manusia rohani kakak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan detik itu, manusia rohani di dalam diri kakak, di dalam diri kita semua yang tidak terlihat, itu mengalami apa? Sebuah kebangkitan, kehidupan. Jadi kakak secara otomatis itu bisa rindu dengan Tuhan. Terus waktu di sekolah, kakak bisa minta teman-teman, minta dong catatan lagu-lagu. 2-3 lagu aja gak apa-apa. Untuk apa? Dipakai buat saat teduh. Kakak pakai untuk saat teduh. Nah, hari ini kakak cuman berdoa satu. Waktunya kakak singkat banget. Tapi kakak berdoa supaya setiap voltagers yang duduk di kursi ini, kalian semua sudah mengalami revival. Kalian sendiri juga sudah mengalami kebangkitan rohani. Karena kalau tidak, gimana kita mau lihat orang lain mengalami revival, tapi kita sendiri enggak, akan sulit. Karena itu kita mau, bukan hanya kita mengalami revival hari ini, tapi nanti di akhir kita akan praktek. Kita akan berdoa supaya orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita di sekolah,
itu bisa mengalami revival. Kakak ingat ya, ketika kakak sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kakak sudah mengalami revival itu dalam diri kakak, apa yang terjadi? Tiba-tiba mata kakak itu tertuju kepada teman sebangku kakak. Kakak lihat dia dibenci oleh beberapa teman di kelas. Timbullah belas kasihan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Waktu jam istirahat, semua keluar. Kakak gak keluar. Kakak beritakan Injil kepada temannya kakak. Kakak tantang dia, mau gak kamu percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat? Jawabannya apa? Dan bukan hanya begini, tapi dia meneteskan air mata. Kakak takut nanti teman-teman yang sudah selesai jam istirahatnya masuk gitu kan. Tapi enggak. Tuhan itu timingnya tepat. Di kelas itu menjadi saksi. Satu temannya kakak terima Yesus. Kakak doakan dia bertobat. Dia dijamah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tanpa janjian loh. Beberapa bulan kemudian di kelas itu kita bisa punya satu kerinduan yang sama. Waktu itu kakak ingat. Berapa minggu lagi akan ada KKR Trip to Hell. Kita itu dibawahi traktat di sekolah untuk mengajak teman-teman kita. Tahu nggak? Kakak sama temennya kakak yang baru bertobat bisa punya kerinduan yang sama. Jadi kita bilang seperti ini. Mau nggak? Nanti pulang sekolah jam 1:30, setengah jam aja yuk. Kita duduk berdua, kita tutup pintu. Kita berdoa yuk. Minta apa? Supaya teman-teman kita paling tidak yang satu kelas ini loh dengan kita. Itu bisa percaya sama Yesus. Dan dia itu bisa sepakat dengan kakak dan berkata mau. Jadi tahu nggak? 1 minggu sekali jam 1:30 itu. Kakak duduk berhadapan dengan dia. Kakak masih nggak lupa bentuk kursi kelasnya. Kakak nyanyi satu lagu, kakak lupa apa. Lalu kita berdoa. Tuhan aku berdoa, selamatkan Tuhan. Sekolahku selamatkan Tuhan teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Waktu besoknya kakak ajak mereka ke KKR. Kakak bagi buku kecil itu traktat. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu dibuang di depannya kakak dan diinjak. Tapi hari itu kakak tidak nyerah. Kakak ambil lagi jam 1:30. Yang buku yang sudah ada bekas sepatu temannya kakak doakan. Tuhan kami percaya. Firman Tuhan berkata, Injil itu kekuatan Allah. Tugas kita memberitakan Injil. Tuhan itu akan bekerja di balik apa yang kita lakukan. Pasti kok ketika kita menabur, pasti kita menuai. Dan ajaibnya Tuhan, kakak tidak langsung loh menuai dalam hitungan bulan. Teman-temannya datang enggak ke KKR Trip to Hell? Tidak ada yang datang. Sedih enggak? Iya, tapi enggak menyerah, terus berdoa. Dan suatu mujizat terjadi. Ketika kakak sudah jadi full timer, beberapa tahun kemudian, kakak melihat teman-temannya kakak sekelas yang orang berpikir gak mungkin bertobat dan bisa diselamatkan karena nakal sekali. Tahu gak? Kakak lihat mereka dan mereka berkata, aku sekarang beribadah di gereja GMS. Kakak sampai, wow, Tuhan itu seperti berkata, apa yang kamu tabur itu gak pernah sia-sia. Siapa yang ikut prayer conference? Pastor Philip ajari ya. Bagaimana ada kertas-kertas yang ditabur. Itu seperti taburan doa. Itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah kakak langsung aja nih. Bagaimana caranya kita berdoa supaya revival itu terjadi? Catat ya baik-baik. Kakak dapat ini waktu lagi perjalanan pulang. Tuhan itu luar biasa ya. 3B. Katakan sama-sama. 3B. Ya, satu lagi, ayo kakak kurang dengar. Katakan sama-sama 3B. Bawa pulang ini ya. Dan bukan hanya bawa pulang aja, tapi lakukan. B yang pertama adalah, kalau ini tidak dilakukan, kebangunan rohani atau revival tidak bisa terjadi dengan instan. Harus ada orang-orang yang apa? Berlutut dan berdoa. By the way, waktu kakak bertobat nih, temennya kakak yang ngajak kakak ke CG bilang apa sama kakak? Itu sebelum lulus dari SMA 3 waktu itu. Dia bilang, Wijen tahu enggak? Kita itu sampai kagum dengan Tuhan. Kamu itu bisa bertobat. Kamu itu sampai bisa mau ikut connect group.
ada banyak orang yang berdoa untuk keselamatanmu. Kakak sampai gak bisa berkata apa-apa. Wow, kakak pun produk kasih karunia. Kakak pun bisa menjadi Kristen, mengenal Yesus. Karena ternyata di dalam saat teduh teman-temannya kakak yang sudah bergereja terlebih dahulu di Mawar Sharon, mereka tuh bawa namanya kakak di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana sih supaya kita tuh bisa berdoa dan melihat revival itu terjadi? Pertama, catat baik-baik, ini B pertama. Berdoalah dengan belas kasihan Tuhan. Berdoa dengan hati Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan melihat kita, bahkan melihat teman-teman kita yang belum mengenal Yesus, Tuhan itu memandang dengan mata yang penuh belas kasihan. Tuhan tuh tidak pernah memandang dengan benci. Tuhan tuh memandang dengan kasih. Karena itu kita mau berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Bagaimana Yesus itu seorang pribadi yang penuh dengan compassion, belas kasihan. Kita lihat yuk Matius pasal yang ke-9. Boleh dibantu juga di LCD. Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Yang sudah katakan yes. Cuma Kak Esra. Yang sudah katakan yes. Ya, boleh kita baca sama-sama? Supaya kita tahu loh, ini Yesusnya kita. Ini loh Allahnya orang Kristen. Yesus yang penuh dengan kasih. Kita baca ya. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Melihat itu, ketahuan ya, ini bukan karena hal yang disuruh atau terpaksa. Tapi ini loh hatinya Yesus yang sesungguhnya. Setiap kali melihat orang yang lelah dan terlantar, yang tidak bergembala itu maksudnya apa? Yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ketika Yesus melihat itu dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kakak mau cerita ya. Kakak dulu itu orang yang sombong. Bahkan tahu nggak? Kakak itu bisa nggak suka dengan orang-orang tertentu. Kakak nggak bisa lebih detail. Tapi satu waktu, ketika di sebuah KKR di sekolah, kakak nggak ada fotonya. Itu berapa tahun lalu? Ketika di sekolah itulah, kakak tidak tugas apa-apa. Kakak hanya disuruh bantu. Ketika altar call terima Yesus, anak-anak itu maju ke depan. Jujur ya, itu struggle dalam hati kakak. Tapi detik itu, kakak kurang lebih ingat wajahnya satu orang itu yang akhirnya apa? Kakak datangi dia, karena altar call kan banyak yang mendoakan teman-temannya kakak. Kakak masih berdiri di situ dan hari itu kakak melihat seorang anak di dekatnya kakak yang menangis di jamaah Tuhan. Detik itu hati kakak gak tahan. Kakak tahu kalau dengan kasihnya kakak yang sombong ini, kakak gak mungkin peluk anak itu. Tapi hari itu, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang kakak alami berikutnya. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Jadi waktu itu kakak lihat anak itu, kakak langsung datang dan kakak peluk, kakak nangis. Tahu nggak? Sejak itu, kesombongan kakak, kebencian kakak terhadap orang-orang tertentu itu hancur. Kakak tahu Tuhan itu sedang menggantikan kesombongan itu dengan compassion, belas kasihan. Karena itu sampai hari ini di Eagle Kids, itu yang jadi komitmen kakak. Kakak tetap mau melayani di sekolah-sekolah itu. Nanti kakak akan tunjukkan fotonya di akhir. Ada sebuah kesaksian yang kakak tahu setiap kali mau khotbah,
selalu dalam minggu itu, Tuhan tuh berikan sebuah experience, pengalaman. Dan kemarin itu sungguh sebuah experience yang berharga, yang gak bisa dibeli dengan apapun. Kita baca yuk satu firman dalam Alkitab. Siapa namanya? Abraham. Singkat aja, mau belajar? Abraham adalah seseorang yang berdoa syafaat atau berdoa dengan belas kasihan Tuhan untuk orang lain. Kita lihat kisahnya, ini menarik loh. Kejadian pasal yang ke-18, boleh dibuka yuk. Di handphone, di Alkitab, bagus banget ayatnya. Ini juga ayat yang mengingatkan kakak untuk terus apa? Berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Kejadian 18 ayat 16. Yang sudah katakan oke. Masih buka. Good job. Yang sudah katakan oke. Ya, Kejadian 18 kakak bacakan ya. Ayat 16 sampai 17. Lalu ayat yang ke-20 sampai 33. Ya, tapi kakak udah baca semua ya, yang akhir kepanjangan. Nanti kakak jelasin. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ada yang aneh loh di ayat ini. Waktu Abraham memilih, Abraham tidak memilih Sodom dan Gomora. Siapa yang diberi kesempatan? Keponakannya, namanya siapa? Lot. Dan Lot yang memilih. Wow, Sodom dan Gomora terlihat permai dan indah. Aku pilih itu. Coba kita mesti perhatikan dulu dari judulnya. Kok yang doa syafaat bukan Lot? Kok Abraham? Mari kita lihat ceritanya ya. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Perhatikan Alkitabnya ya, atau di layar ya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi dosa daripada Sodom dan Gomora itu sungguh sangat berat di hadapan Tuhan. Ada banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan Tuhan itu Bapa yang penuh kasih. Tuhan tidak langsung memusnahkan. Gak tega. Karena ini bukan barang, ini orang, ini jiwa yang dimusnahkan. Karena itu Tuhan berpikir, Abraham ini adalah sahabatku. Aku ceritakan gak ya? Akhirnya Tuhan mengambil keputusan untuk apa? Bercerita kepada Abraham. Mau tahu? Lihat ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi Tuhan itu cerita sama Abraham. Baiklah aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Jadi Tuhan itu sebenarnya masih mengulur waktu ya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi perhatikan ayat ini. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yang lain berpaling. Seharusnya Abraham juga bisa berpaling. Toh itu loh bukan kotanya, bukan bangsanya. Tidak ada urusannya. Mestinya Lot yang tinggal di sana yang bersyafaat. Minta keselamatan penduduk kotanya yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi lihat. Mungkin Tuhan juga kaget. Duh, Abraham kok tidak pergi? Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Abraham apa? Datang mendekat. Kakak tidak bacakan ayat 23 sampai 33. Itu adalah doa syafaatnya Abraham. Tak bacakan di awal aja ya. Ini loh doanya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam Sodom dan Gomora? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu?
Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Singkatnya ayat 26, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini loh, berdoa dengan hati Tuhan. Abraham berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan, kalau ada orang benar 50 aja di Sodom dan Gomora, masa dimusnahkan Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Lihat baik-baik. Kakak kok yakin ya, ini yang selalu kakak catat dalam loh hati kakak. Setiap kali kita berdoa dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan itu dengar dan jawab. Jawabannya Tuhan apa? Ini luar biasa loh, langsung dijawab. Kalau ada 50 orang benar, tidak jadi tak musnahkan. Wow, tapi tidak ada. Kakak kenapa bisa ngerti ayat ini? Sama hatinya ketika kakak berdoa untuk teman. Satu kelasnya kakak 40 orang itu. Kakak stand in the gap di hadapan Tuhan. Selamatkan Tuhan nama demi nama. Kakak mungkin tidak hafal ya satu-satu. Tapi hari itu Abraham tuh terus menawar 45 orang Tuhan. Tidak ada. Kalau ada 40 orang benar Tuhan. Dicek loh sama Tuhan. Di bangsa itu. Tidak ada. 30 Tuhan. 20 aja Tuhan. Kalau ada Tuhan tuh tidak jadi musnahkan. Kalau 10 tidak ada. Tapi karena doanya Abraham, Lot dan keluarganya itu diselamatkan. Kita mau belajar hari ini. Ayo ambil beban ya. Isi hati Tuhan. Kakak cuma percaya satu. Kalau kita sudah punya Yesus dalam hati kita. Kita tidak akan egois. Kita tidak akan rela melihat siapa. Paling tidak teman-teman di sekolah kita itu binasa. Berdoalah dengan belas kasihan Tuhan. Karena ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya. Amin. Amin. Yang B kedua, dicatat baik-baik ya. B kedua adalah apa? Bukan hanya berdoa. Karena kalau kita hanya berhenti berdoa, tadi kakak cerita ya, kakak tidak hanya berdoa jam 1:30 sampai jam 2 di kelas. Tapi kakak juga apa? Beritakanlah Injil. Sederhana loh, beritakan Injil. Pastor Philip pernah ajarkan. Kakak datangi teman kakak. Kakak cuman bilang, ya pastinya bukan waktu jam pelajaran ya. Kakak bilang, Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sudah mati loh di kayu salib menebus dosamu. Tahu nggak? Satu waktu di siang hari, jam pelajarannya kosong karena gurunya nggak ada. Kakak ambil kesempatan itu, pelan-pelan kakak ngobrol. Dan waktu kakak berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Desi, Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, menebus dosamu. Tahu nggak, kakak kaget, dia nangis. Di tengah-tengah banyak teman-teman itu dia meneteskan air mata. Dan kakak bilang, mau nggak kamu percaya sama Yesus? Kalau mau tak doakan. Sama teman kakak yang lain yang sudah GMS juga di kelas itu memberitakan Injil. Kenapa? Supaya paling tidak kalau kita bisa setiap perkara kecil aja Tuhan itu perhitungkan. Seperti apa kerinduan kita. Dan bukan hanya teman sekelas waktu itu. Sampai satu sekolah akhirnya kita tuh boleh membuka persekutuan doa setiap Jumat. Bayangkan dampaknya sampai seperti itu. Bahkan kalau ada teman di kelas itu yang sedang mengalami sesuatu, selalu gurunya itu panggil kita. Mana anak-anak GMS, doakan temenmu ini lagi ngalamin sesuatu. Jadi sampai satu sekolah itu melihat bagaimana Yesus yang kita sembah, anak-anak GMS lakukan kebenaran di kelas, tidak mencontek dan lain-lain. Itu menjadi berkat ternyata bagi guru-guru di sana juga. Yang kedua adalah beritakanlah Injil. Kita lihat yuk ayatnya di dalam Markus 16 ayat 15. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi ini bukan dari perintah manusia ya. Jangan memberitakan Injil dengan terpaksa. Karena aku disuruh waktu ibadah voltage, bukan. Beritakan Injil karena kita rindu melihat orang lain itu diselamatkan. Markus 16 ayat yang ke-15. Kakak bacakan ya.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan pilih teman, jangan pilih orang. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Sederhana, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Mau enggak kamu buka hati percaya sama Yesus? Kakak ingat satu waktu kakak kuliah, ada seorang temannya kakak doakan. Dan tahu enggak, di kampus itu kakak pegang tangannya, kita rasakan hadirat Tuhan. Dan kakak melihat bagaimana dia menangis dan mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Itu sungguh luar biasa, kakak terharu. Bahkan satu waktu ini di KKR nih, kita diminta untuk berkeliling mendoakan. Nah, waktu kakak keliling, jelas-jelas nih kakak tanya loh sama satu orang. Kamu mau enggak percaya sama Tuhan Yesus? Tahu jawabannya apa? Enggak. Kakak enggak menyerah, kakak datang lagi. Kamu mau enggak percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sayang sama kamu. Enggak. Dan akhirnya orang itu pulang. Dari situ kakak ngerti bahwa kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya apa? Ketika kita memberitakan Injil, kita itu memberitakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalaupun orang yang kita beritakan tentang Yesus menolak, jangan menyerah. Terus doakan. Tapi kejadian di KKR itu membuat kakak sedih. Karena kakak tidak pernah ketemu orang itu lagi. Dan dia memutuskan untuk pulang. Ternyata ada loh orang-orang yang terang-terangan, usianya sangat muda. Di atas kalian memang. Tapi dia berkata, tidak mau terima Yesus. Hancur hati kakak. Kakak sudah 2 kali datangi tapi dia tetap tidak mau. Ayo, lihat ya sekelilingmu. Taruh gamesnya. Tutup gamesnya. Tutup Instagramnya dulu. Mulai doa. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau? Tuhan, siapa ya yang bisa aku beritakan tentang nama Yesus? Tuhan, siapa ya yang bisa aku datangi dan aku berkata, Jesus loves you. Oke? Yang poin yang terakhir, yang ketiga. Bukan hanya kita berdoa dengan belas kasihan. Bukan hanya memberitakan siapa itu Yesus kepada mereka. Tapi yang ketiga, yaitu apa? B yang ketiga, bawa ke connect group dan ibadah. Bawa ke CG dan ibadah. Temennya kakak yang tadi akhirnya jadi partner doa, itu kakak ajak ke connect group. Kakak ajak ke ibadah. Dan tahu enggak, 23 tahun sudah berlalu. Sampai hari ini, temennya kakak itu masih kontak dengan kakak. Masih setia ber-CG, masih setia beribadah. Jadi kita tidak hanya berdoa dengan belas kasihan kalau kita mau lihat revival. Tapi kita juga apa? Memberitakan Injil dan bawa mereka ke connect group. Bawa mereka ke ibadah. Kenapa? Karena di connect group, di ibadah inilah kerohanian mereka bisa semakin mengalami pertumbuhan. Kita mungkin tidak bisa ya setiap kali datang sama orang yang habis kita ini injili, lalu kita katakan, aku mau ajari kamu firman Tuhan. Bawa ke connect group, bawa ke ibadah. Karena disinilah mereka nanti akan memuji menyembah Tuhan. Mereka nanti akan apa? Mendengarkan firman. Iman mereka akan bertumbuh. Bahkan tidak ada yang mustahil loh. Di ibadah ini mereka bisa alami mujizat Tuhan. Kakak lihat ya. Ada orang-orang yang datang ibadah yang sakit, sembuh seketika. Meskipun kita datang CG ibadah bukan dengan motivasi itu ya, kita ingin ketemu Tuhan. Tapi bawa mereka, kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kakak bacakan aja, Matius 28 ayat 20a. Dikatakan apa? Ajarkanlah mereka kepada mereka untuk melakukan segala ketetapanku. Di rumah Tuhan inilah, di connect group, di ibadah, mereka akan mendapatkan pengajaran. Sehingga kerohanian mereka akan bertumbuh. Kakak ingat bagaimana
ketika kakak juga akhirnya dibawa ke Connect Group dan bukan hanya itu, kakak ada di ibadah. Tiba-tiba kakak bisa merasa seperti ini. Kok cuman aku ya yang diselamatkan? Kakak mulai lihat nih. Waktu itu Connect Group-nya kakak itu wilayahnya ada di dekat perumahannya kakak. Kakak mulai lihat, kayaknya ya di perumahanku ini ada banyak anak muda loh. Apa yang terjadi? Pulang sekolah, kakak istirahat sebentar, jam 4 sore kakak tidak pernah lupa. Kakak keluar dari rumah minta izin orang tua. Kakak datang ke rumah-rumah. Kakak cari anak-anak muda. Untuk apa? Kakak bawa undangan yang kakak buat sendiri. Kakak bagikan, ayo ikut Connect Group yuk hari Sabtu ini. Dan tahu nggak? Sore-sore itu ya ada sedikit panas juga. Tahu nggak? Ada yang nolak tapi juga ada yang mau. Itu sukacitanya luar biasa. Kita akhirnya tuker nomor telepon. Dan benar hari Sabtunya datang. Onset ya karena waktu itu belum pandemi. Datang di Connect Group-nya kakak. Sukacita sekali. Kadang ada yang hari Minggu mau diajak ibadah. Tapi ada yang masih menolak. Tidak apa-apa. Tapi paling tidak kakak itu rindu melihat apa? Revival bukan hanya terjadi di sekolahnya kakak. Tapi sekarang berubah. Terjadi di wilayah perumahannya kakak. Benar firman Tuhan ya. Kalau kita nggak cari, kita nggak akan dapat. Jadi jam 4 sore, 2 jam sampai jam 6 itu kakak keliling perumahan. Kakak tanya, permisi AI, Susu ada anak mudanya enggak? Oh ada anak saya, kenapa? Enggak, mau ajak ke Connect Group sama ibadah dari Gereja Mawar Sharon. Oh iya boleh, saya panggilkan ya. Itu yang kakak alami. Berbulan-bulan dan itu membuat kakak rindu melihat revival itu tidak boleh mati di setiap generasi. Revival itu selalu ada di setiap generasi. Bagi kakak pengalaman itu bukan masa lalu, tapi sampai selamanya. Tadi ketika di bawah kakak tidak pernah pikir tentang bangsa-bangsa. Tapi tiba-tiba sebuah vision di dalam hati. Kakak juga amazing ya dan lagunya juga tadi pas. Satu waktu, voltage, kita akan melayani ke bangsa-bangsa. Melayani anak-anak di bangsa-bangsa. Kita mungkin tidak pernah lihat itu mungkin sebuah pengalaman baru. Tapi tenang, Tuhan itu pasti siapkan kita. Tuhan pasti sertai kita. Tadi ada satu kata terus ingat di hati kakak. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Kakak tutup dengan satu foto ini. Kemarin siang, kakak pergi ke sebuah sekolah, jauh sekali. Ini sampai enggak ya kakak gitu? Karena kakak setir sendiri, tapi beneran sampai. Tahu enggak ceritanya? Kemarin kita ajarkan mereka tentang berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu di akhir, sebelum pulang kita bagi snack, mereka itu berdoa masing-masing. Kakak pegang gitar nih, kakak gak bawa handphone. Kakak nyanyi pelan-pelan. Mereka berdoa. Minta sungguh-sungguh. Ada loh yang cita-citanya jadi juru parkir pesawat. Ada yang pingin jadi pendeta. Kakak sampai kaget. Ada yang pingin jadi polisi, TNI. Dan satu waktu gak ada yang mustahil kalau ada yang mau jadi presiden. Tapi tahu gak? Ketika mereka itu duduk dan berdoa, setelah selesai amin, yang di barisan depannya kakak, semua menangis dan dijamah. Untuk itu kenapa ini menjadi sebuah komitmen pribadi kakak dengan Tuhan. Kakak tetap mau ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah sebuah kepercayaan yang kelihatannya kecil. Cuman pelayanan 1 jam. Tapi Tuhan itu cinta mereka. Tuhan itu cinta jiwa-jiwa. Kakak tidak rekam dari awal sampai akhir. Mereka menyembah itu dengan sungguh-sungguh. Mereka dengar firman sekalipun di luar rame. Mereka tetap fokus dengerin kita. Hati Tuhan ada buat jiwa-jiwa. Kenapa kakak tunjukkan ini? Supaya kita mulai taruh
games kita mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Pakai aku Tuhan. Amin. Mau? Mulai buka hati ya. Tuhan mau pakai kalian. Mari saya undang PAW. Kita naikkan satu lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Kita mau berdiri buat generasi kita. Boleh bangkit berdiri semuanya? Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Siang hari ini, jangan ngobrol dulu kanan kiri. Kakak cuman yakin, di kursi di kalian duduk, Tuhan akan impartasikan belas kasihannya. PAW bisa nyanyikan? Standing tall for this Angkat tangan yuk. generation. We reach out and take your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. Katakan, this is our generation. Kalau bukan kita yang berdoa bagi mereka, siapa? Tuhan mau pakai kita semua, amin. This is our Almighty God. Wonderful, Wonderful, strong and gracious. Sing Jesus, bawa nama Yesus Jesus, sampai revival terjadi. Jesus. We live to see your revival. To the sky, The sky, to the sky. Revival, fire in the most high. Sing Jesus, Jesus, Jesus. We live. we live to see your revival. To the sky, The sky, to the sky. the sky. Revival, fire in the most high. Revive us now. Mari kita angkat tangan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa ya Tuhan, berikan hati-Mu, belas kasihan-Mu. Untuk kami punya mata seperti mata-Mu, kami punya hati seperti hati-Mu. Melihat tuayan jiwa-jiwa, melihat revival. We will die living. We will die living a revival behind. Behind. We will die living. We will die living a revival behind. Behind. We will die living. We will die living a revival behind. Behind. We will die living. Revival Hallelujah. Behind. Jesus. Jesus. We live to see your revival. To the sky. To the sky. Revival. Fire in the. Biar musik terus menyembah Tuhan. Tutup mata kalian. Karena untuk kita melihat revival terjadi, itu tidak dipaksa. Tapi siapa di tempat ini yang berkata, Tuhan, aku mau lihat revival dengan mataku. Aku mau melihat teman-temanku diselamatkan. Bukan hanya teman-temanku,
melihat anak-anak kecil yang ada di bangsa-bangsa, mereka boleh datang kepada Yesus. Mereka boleh berlari kepada Yesus. Siapa yang mau dipakai Tuhan berdoa seperti Abraham? Siapa yang mau dipakai Tuhan berdoa untuk revival terjadi di perumahannya, di sekolahnya, di keluarganya? Boleh angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Dengan cepat saya boleh minta bantuan CGLTL pendoa. Tumpangkan tangan tuh, setiap tangan yang terangkat. Karena ini bukan paksaan, tapi ini kerelaan. Anak-anak yang mau berdiri bagi generasinya, melihat revival terjadi. Tumpangkan tangan. Urapan Allah turun saat ini. Belas kasihan Tuhan. Hari ini air mata kita didedikasikan untuk melihat jiwa-jiwa. Ini menangkan sekolahmu buat Tuhan. Ini kone kamar dikit. Haleluya. Haleluya. Sakada. Jesus. Yes Tuhan. We live. Thank you. Thank you Lord buat tangan-tangan yang terangkat. Masa muda mau melihat revival. Fire in the Most High. Sing Jesus. Jesus. We live to see your revival. To the sky. To the sky. Revival. Fire in the Most High. Revival. Fire in the Most High. Revival. Fire in the Most High. Revive us now. Haleluya. Benar. Mungkin kalian hari ini bingung, kok kakaknya pakai baju bangsa-bangsa, pakai baju daerah. Teman-teman PAW juga boleh maju sini, jadi satu barisan sama-sama. Gereja kita itu dipercaya sama Tuhan, dikasih visi yang besar sama Tuhan untuk bangun gereja. Bukan cuma di kota Surabaya atau di kota Jakarta, tapi sampai di pulau-pulau yang jauh seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Bahkan bukan cuma di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Tahukah kalian bahwa gereja More Sharon sudah ada di Amerika? Ya. Sudah ada di Australia, segera akan ada di Jepang, ada di Eropa. Bukan supaya gereja kita jadi gereja besar, bukan. Tapi supaya gereja kita dipakai Tuhan melakukan yang namanya amanat agung. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Dan besok nanti waktu Koko Cece AOG, nanti sore, sama besok Papa Mama ibadah, mereka akan ditantang isi komitmen mendukung visi 2030 berapa? 300. 300 gereja. Mereka dikasih pilihan loh. Mereka mau dukung dalam bentuk apa? Mereka punya 4 pilihan. Pilihannya itu adalah doa, dana. Karena kalau pergi bangun gereja juga butuh dana kan. Terus daya. Daya itu apa? Ada anak muda yang mau kasih hidupnya jadi full timer, jadi hamba Tuhan pergi ke Papua. Aku mau sekolah ke Australia, mau bangun sekolah di Australia. Bangun gereja di Australia sambil sekolah. Itu daya.
Terus yang keempat, tempat. Siapa yang punya tempat untuk CG, tempat untuk bangun gereja. Waktu itu Kak Pau ngobrol sama Tuhan. Kakak bilang gini, kalau jemaat Voltage cuman bisa satu Tuhan, cuman bisa doa. Lalu kakak ditegur sama Tuhan. Oh, doa itu bukan cuman. Kasih tahu jemaat Voltage, waktu Roh Kudus dicurahkan, orang tua kan dapat mimpi, orang muda akan dapat penglihatan, anak-anak kecil akan Bernubuat. akan apa? Bernubuat. Bernubuat itu apa? Berdoa dengan iman. Salah satunya ya, nubuat juga bisa dipakai Tuhan kasih tahu tentang masa depan. Itu bukan cuman. Hari ini, benar kata Kak Wician, taruh dulu gamenya. Taruh dulu HP-nya, bilang sama temenmu, tunggu dulu nanti kita bisa ngobrol lagi. Ini waktunya kita mau berdoa. Kita mau doa apa? Kita mau doakan visi 2030-300. Sebentar sebelum waktu kita berdoa kita lihat videonya dulu. Tapi kakak jelasin nanti setelah kita lihat videonya kita mau arahkan tangan. Kakak minta bukan cuman kakak yang berdoa. Tuhan minta kebangunan rohani di kota-kota, di bangsa-bangsa, pintu-pintu penginjilan. Terus kalian cuman diem. Kakak minta semua buka suaranya dan berdoa. Karena bukan doanya kakak saja yang mau didengar sama Tuhan. Doanya kalian. Kakak ditutup masker, kakak enggak bisa lihat, bahkan kakak enggak bisa dengar. Tapi Tuhan dengar. Siapa yang mau dipakai Tuhan doa? Nanti kita akan doa untuk pintu penginjilan. Ya, di kota-kota, di bangsa-bangsa supaya apa? Hatinya orang tuh gampang gitu loh. Terima Yesus, enggak kayak yang tadi Kak Wician bilang, mau tak terima Yesus? Enggak. Supaya hatinya orang tuh gampang gitu terima Yesus ya. Nanti yang dua kita doa untuk CG-CG. Ada banyak CG di kota-kota itu supaya ada banyak pemimpinnya juga. Nanti ada panduannya di depan. Nanti kita semua arahkan tangan doa. Sama-sama nanti singer juga doa ya dengan suara yang keras. Kita tetap berdiri enggak apa-apa. Kita minggir dulu bentar. Kita saksikan videonya yang satu ini ya. Pulanglah membawa kuasa. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kota-kota akan direbut untuk Tuhan. Bangunlah gereja. 300 gereja dalam 10 tahun. 1000 gereja sampai 1 juta murid di dalam waktunya. Segala sesuatu akan indah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pulang membawa pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam nama Yesus. Bukan untuk menambah-nambahi gereja banyak supaya kita jadi gereja yang kelihatannya angkanya luar biasa. Bukan. Tapi kita mau sungguh-sungguh selamatkan dan terus selamatkan, muridkan dan terus muridkan sampai Tuhan datang. Dan kita mau bagikan kasih Kristus kepada mereka.
Doa bukan cuman, tapi doa itu berkuasa. Angkat tangan kita sama-sama. Syakana bayara bakanda barabakanda. Yang bisa bahasa roh kita bahasa roh bersama-sama ya. Indah barara barara bayara bakanda barara bayara bara 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 bayara bakara bayara bakara 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 bakara. Syakana bara 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 bara. Kami tidak mau diam aja Tuhan, kami mau sama-sama berdoa, kami mau semuanya berdoa bersama-sama Tuhan. Kami justru percaya di doa anak-anak Tuhan ada nubuat. Amin. Satu hari ada anak kecil pernah gambar bus, lalu tulis di sana Eagle Kids goes to USA. Eagle Kids ada di Amerika. Itu bukan cuma gambar anak kecil puluhan tahun yang lalu. Sekarang itu digenapi. Sekarang Eagle Kids ada di Amerika. Kita mau doa sama-sama, semuanya berdoa dengan suara bersuara ya. Tidak ada yang diam ya. Yang pertama kita mau doa supaya pintu penginjilan di kota dan bangsa-bangsa dibuka. Kamu ingat kota apa, kamu ingat negara apa, sebutkan sebanyak mungkin di hadapan Tuhan ya. Supaya orang-orang di sana gampang terima Yesus dan percaya sama Yesus, hidupnya mereka diubahkan. Mau ya? Yuk kita doa sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan. Kalau ada orang yang memberitakan Injil Tuhan. Di suku-suku di Indonesia, di Kalimantan, di Sulawesi Papua. Di Sulawesi, Tuhan di Jawa. Ataupun sampai ke bangsa-bangsa di luar negeri Tuhan. Di benua Amerika, di Eropa, di Australia. Kami minta Tuhan. Hati orang-orang yang mendengar Injil adalah hati yang lembut dan mau mendengar firman. Hati yang mau terima Yesus. Hati yang gak akan bilang tidak sama Yesus. Hati yang akan percaya kepada Yesus. Hidup mereka diubahkan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. Kita doa yang kedua yuk. Kita minta CG-CG yang ada di mana-mana. Gereja-gereja berdiri, kita minta 300 gereja ya. Amen. Sampai tahun 2030 dimulai dari CG-CG bertumbuh. Gak ada alasan CG gak bisa berdiri. Kita minta CG-CG banyak anggotanya. Semua punya hati untuk jiwa-jiwa ya. Kita doa sama-sama, Tuhan kami minta gereja-gereja yang dirintis Tuhan. Di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa. Kami minta supaya kami juga bisa pintar bahasa Inggris. Supaya kami bisa kemana-mana memberitakan Injil. Kami minta Tuhan, tidak ada kendala bahasa. Kami minta ya Tuhan, supaya CG-CG yang berdiri menjadi CG yang sehat. Kami minta anggota CG bukan cuma senang berkumpul-kumpul. Tapi mereka punya hati supaya gereja bisa berdiri di tempat situ. Kami mau lihat gereja Marsyaron ada di kota-kota itu, ada di bangsa-bangsa ya Tuhan. Orang-orang yang luar biasa akan bagi pemimpin-pemimpin baru di CG-CG di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa supaya di CG juga ada pemimpin-pemimpin ya. Kita doa sama-sama minta semua orang jadi pemimpin. Semua yang ada di CG semuanya jadi pemimpin. Semuanya dipakai Tuhan ya. Kita doa sama-sama lagi. Tuhan kami berdoa, kami minta supaya di CG tidak ada yang cuma jadi anggota. Di CG tidak ada orang yang akan diam aja. Tapi semua orang di CG akan dipakai jadi pemimpin. Semua orang di CG akan melayani Tuhan. Semua orang di CG akan dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, CG akan mengalami multiplikasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, alasan kami tidak bisa membelakang, tidak ada pemimpinnya. Mau Tuhan dipakai Tuhan menjadi pemimpin di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan akan tambahkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru untuk digembalakan oleh mereka di dalam nama Yesus. Kita angkat tangan sama-sama yuk. Bukan cuma sekarang aja kita doa. Ingat Tuhan tadi tegur kakak, doa itu bukan cuman. Doa itu berkuasa. Apalagi doa kalian. Mau nggak? Kalian doakan terus visi ini ya di rumah. Doakan supaya gereja Marsyaron akan terus bangun gereja jangkau jiwa kemana-mana. Kalian dipakai Tuhan untuk berdoa ya. Amin. Doa supaya diri kalian dipakai Tuhan untuk berdoa terus. Tuhan hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Lahirkan amanat agung di hati setiap kami.
Lahirkan Injil di hati setiap jemaat Voltage. Lahirkan syafaat, doa penuh dengan belas kasihan. Bangunkan mereka, mereka akan berdoa walaupun gak ada yang lihat Tuhan. Waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka akan berdoa dengan berani. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di mulut anak-anak ini Tuhan meletakkan nubuatan. Amin. Kami berdoa, doa-doa kami berkuasa, doa anak-anak ini berkuasa di dalam nama Yesus. Bangkit generasi anak-anak yang suka berdoa. Bukan hanya berdoa untuk masalahnya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk sekolahnya, berdoa untuk kotanya, doa untuk bangsanya, berdoa untuk gereja Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai semua kami di dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan yuk. Jesus, Jesus, bila sama-sama. Jesus, We live to see revival. we live Kalian akan to bertumbuh see your revival. di dalam kebangunan rohani. To the sky, Kalian akan dipakai to Tuhan the sky. membawa kebangunan rohani. Revival, amen. Fire Sekolah, in the di rumah most kalian. high. Jesus, sekali lagi. Jesus, We live Jesus, to see revival. we live to see your revival. To the sky, to the sky. Revival, fire in the most high. Revive us now. Haleluya. Kalian luar biasa. Bilang sama kiri kanannya, kamu keren kalau berdoa. Kamu keren kalau berdoa. Yeah. Oke, silakan duduk dulu. Thank you teman-teman. Kakak mau sapa dulu teman-teman yang baru pertama kali datang. Ada? Baru pertama kali ini ikut ibadah Voltage? Oh ada, oke boleh bangkit berdiri. Kita sambut sama-sama ya. Nanti jangan lupa mampir ke Welcome Lounge. Nanti dikenalin tentang Gereja Mawar Sharon, diajak ikut CG Kids juga ya. Yuk teman-teman kita sambut teman-teman kita sama-sama 1, 2, 3. Welcome home. Yang ajak siapa? Yang ajak? Yang ajak mana? Yang ajak juga berdiri, yang ajak temennya berdiri. Iya kita mau bilang sama temennya ya. You are so winner. Wow. Kakak punya 2 pengumuman penting. Nah ini dia. Siapa yang sudah tidak sabar untuk Servo Kids? Servo Kids itu apa? Itu adalah kesempatan untuk melayani. Kalian nanti bisa dengarkan ada namanya info session. Jangan ketinggalan ya. Hari Jumat depan tanggal 3 via Zoom. Jadi nanti kalian akan dikenalin ada pelayanan apa aja di gereja. Ada multimedia, SM, kemudian make up, drama ya. Kalian tanya sama kakak CG Kids-nya, link Zoom-nya apa ya. Nanti kalian ikut info session hari Jumat tanggal 3. Dan minggu depan, Sabtu depan kita ibadah lagi di sini sama-sama. Dan Sabtu depannya lagi tanggal 11 kita akan KKR Praise the Lord. Yeay, ajak temen ya. Ajak papa mama juga boleh. Kita akan sama-sama KKR di tempat ini. Dan kita mau doakan sama-sama sebelum kita pulang. Berdiri yuk sama-sama berdiri. Kita mau doakan teman-teman yang ulang tahun. Dari bulan Desember, so sorry kemarin kita belum doakan yang bulan Desember birthday sama Januari. Siapa yang ulang tahunnya kemarin Desember sama Januari? Alright, kita bilang sama-sama temennya ya. Happy birthday. Yang birthday boleh tetap angkat tangan.
Ya, kita arahkan tangan ke teman-teman yang birthday ya. Ada siapa nih? Ayo David yang doa untuk temennya yang ulang tahun. Ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk anak-anak yang berulang tahun di Desember dan Januari ya Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan hikmat dan berkat ya Tuhan atas mereka dan keluarganya Tuhan. Kiranya nanti mereka besar, mereka akan bisa menangkan jiwa-jiwa dan membangun 1000 gereja dan 1 juta murid ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you. Ayo kita angkat persembahannya. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Pakai persembahan kami ya Tuhan untuk membangun gereja, untuk menolong orang miskin. Kami berdoa berkati juga pekerjaan Papa dan Mama, supaya keluarga kami boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan hati yang diperbaharui. Pulanglah dengan hikmat. Terimalah kepandaian. Kalau ada yang mau ujian, Tuhan bantu waktu belajar. Terimalah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Terimalah roh yang lemah lembut dan tentram dan tertib juga. Untuk kalian bisa menjadi anak-anak yang disiplin. Diberkatilah keluarga kalian, diberkatilah sekolah kalian. Pulanglah dengan membawa sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you, sampai jumpa. Cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy, 'cause He's good to you and me. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source